Pendengar, dalam upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan juga mengurangi polusi kimia, masyarakat kita tampaknya semakin tertarik dengan produk ramah lingkungan. Nah, salah satu inovasi terkini yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah penggunaan ekoenzim. Selamat malam pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Purnama kembali menyapa Anda kali ini di Ruang Komunitas. Kita akan membahas soal ekoenzim bersama Ibu Dani Andaningsih. Beliau ini dari komunitas penggiat lingkungan Kabupaten Sumeneb. Selengkapnya kita ikuti bincang-bincang saya dengan Ibu Dani sesaat lagi. Baik, terima kasih sudah hadir di RRI Ibu Dani Andaningsih. Beliau ini adalah pakarnya ekoenzim ya. Assalamualaikum Bu Dani. Waalaikumsalam. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya senang Ibu berkenan hadir ke RRI hari ini. Terima kasih Ibu. Sepertinya saya sudah siap untuk menerima materi ilmu baru ini tentang ekoenzim. Oke Bu Dani, mungkin bisa dijelaskan dulu nih sebenarnya apa sih ekoenzim itu Ibu? Iya, baiklah. Assalamualaikum. Halo pendengar RRI. Perkenalkan mungkin ya. Iya. Nama saya Ibu Dani Andaningsih yang biasa dipanggil sehari-hari Mbak Dani atau Ibu Dani. Saya berdomisili di Jalan Raas Gang 1, Perumnas Giling, Pamolokan. Maaf pendengar, mungkin di sini saya tidak menggurui, tapi mari kita belajar bersama. Mungkin pendengar belum mengetahui apa itu yang dikatakan dengan ekoenzim. Ya. Mengapa harus dengan ekoenzim dan apa manfaat ekoenzim? Apa itu ekoenzim? Ekoenzim adalah hasil daripada cairan fermentasi dari limbah buah dan sayur yang difermentasi dengan gula Jawa dan air selama 3 bulan. Mengapa harus dengan ekoenzim? Sebenarnya inti daripada pengelolaan ekoenzim ini untuk mengurangi limbah organik buah dan sayur yang biasanya biar tidak menimbun di TPA Jadi yang dimana itu di sana akan membusuk dan akan mengotori daripada TPA dan akan menjadi sarang penyakit di sana. Jadi dengan mengelola limbah ini kita itu dapat bonus yang amat besar. Yang bonusnya sangat banyak. Rugi kita kalau tidak membuatnya. Rugi kalau nggak membuatnya ya. Jadi seperti kata pepatah juga, tak kenal maka tak sayang. Jadi supaya gimana sih caranya supaya kita dapat manfaat dari ekoenzim, kemudian jadi tertarik untuk membuat ekoenzim. Nah, harus kenalan dulu nih sama pakarnya. Sebenarnya bukan pakar lagi Mbak. Cuman saya nggak tahu aja sedikit, bukan pakar. Kalau pakar itu, waduh. Setidaknya pakar di Sumeneb lah untuk ekoenzim ini. Ya, alhamdulillah. Jadi ini menjadi rujukan dari siapapun yang mau belajar tentang ekoenzim ya. Iya, benar sekali. Baik. Bu Dani, ini awal ketertarikan seperti apa sih Bu? Awal ketertarikan itu dimulai dari penilaian lingkungan. Jadi saya dulu itu tahun berapa itu? Tahun 2021. Itu penilaian mandiri, berseri mandiri terakhir. Itu saya tertarik di situ. Awalnya saya itu belajar ekoenzim itu dari Bali Organik, tapi Bali Organik itu kok hanya setengah bulan gitu. Terus saya itu dapat telepon dari mahasiswa dari Anukoya itu minta belajar ekoenzim. Jadi saya mencari, alhamdulillah juga saya cari channel itu dari teman-teman. Nah, ternyata saya dirujuk ke Ekoenzim Nasional Jakarta. Wih, keren. Ya, saya
dikasih nomornya, saya dikasih materi-materinya semuanya. Itu selang 2 hari langsung saya praktekkan dengan anak-anak Inokaya itu. Jadi intinya memang 3 bulan dengan perbandingan 1:3:10. Perbandingan apa itu, Bu? Perbandingan pembuatan ekoenzim. Pembuatan ekoenzimnya. Oke, setelah itu kemudian Ekoenzim itu harus dibuat itu tidak boleh yang busuk gitu. limbahnya tidak boleh yang buah yang busuk, tapi dari sisa-sisa boleh. Maksudnya apa? Sisa kulit buah bisa. Dari kulit buah. Dari kulit sayur bisa. Buah yang sudah tidak terpakai. Tapi nggak boleh yang busuk. Tapi nggak boleh yang busuk, harus yang memang fresh. Kan ada buah yang dibuang gitu ya. Di pasar-pasar kan ada buah yang dibuang. Itu bisa diambil yang bagus-bagus saja. Itu. Jadi jangan busuk-busuk, tidak boleh. Itu masuk ke komposter. Buah-buah yang sudah ini. Jadi memang untuk membuat ini tidak boleh sembarangan, tidak boleh dimasak, tidak ada yang dimasak. Tidak ada yang dimasak. Iya. Terus cara pembuatannya gimana, Bu? Cara pembuatannya itu 1:3:10. 1 itu molasenya, terus yang 3 itu organiknya, yang 10 itu airnya. 10 liter. Jadi kalau membuat itu memang diolah dulu, dibersihkan dulu, memang betul-betul dibersihkan organiknya itu. Kan soalnya kita itu misalnya beli ya di ini ya, biar tidak terbuang ke itu tadi, ke TPA tadi. Jadi kita simpan dulu, bersihkan dulu secara bagus. Mungkin di ibu-ibu rumah tangga itu tidak mungkin langsung mendapatkan, misalnya akan membuat 3 on gitu ya, misalnya ya 3 on. Kan tidak mungkin punya sampah 1 hari 3 on ya. Jadi kita ditabung dulu, maksudnya ditabung, disimpan, dicuci bersih di wadah, ditaruh di wadah, pasti taruh di kulkas, Bu. Taruh di freezer. Oh, freezer. Jangan di bawah, Bu, tapi di freezernya ya. Supaya lebih awet, supaya lebih aman. Aman ya. Jadi aman dari kebusukan. Iya, aman dari kebusukan. Jadi kita lihat sebelum 1 minggu kita buat. Kalau sudah lebih dari 1 minggu sudah tidak bisa dibuat lagi. Karena takut ada bakteri-bakteri lain yang di dalam kulkas itu. Ya. Jadi persiapkan semuanya. Nanti gulanya itu atau molasenya itu 1, kalau membuat yang 3 on tadi ya, itu hanya 1 on gulanya. Terus airnya hanya 1 liter. Ibu Dani dulu belajarnya di mana nih, Bu, untuk ekoenzim itu selain daring lewat yang Bali Organik itu, Bu? Saya berinteraksi dengan Sampang. Iya, ekoenzim Sampang. Saya selalu kontak-kontakan dengan ibu di Sampang ya, pengelola. Jadi belajarnya juga dari sana ya, Bu? Iya. Rasa semakin ketertarikan Ibu semakin besar itu untuk ekoenzim, kenapa, Bu? Karena saya manfaatnya banyak banget. Jadi saya itu untuk mengurangi untuk mengurangi limbah ya, itu ya, biar kita itu tidak terlalu menyimpan sampah ya. Bisa memberdayakan sesuatu jadi lebih berguna gitu. Iya. Itu saya itu tertariknya dengan ini ekoenzim itu manfaatnya sangat luar biasa sekali. Jadi saya itu buat sabunnya juga karena untuk kesehatan. Produk-produk yang dihasilkan apa saja ini? Dari ekoenzim itu sabun, kemudian terus ya ekoenzim tadi itu yang cairan itu produknya yang saya buat. Manfaatnya apa ini, Bu? Manfaatnya sangat banyak sekali. Manfaatnya 1 itu untuk udara, untuk air, untuk tanah, dan untuk tanaman, untuk kesehatan juga, untuk P3K.
Untuk air dulu nih, diapakan supaya bisa bermanfaat? Untuk air itu kalau kita punya air yang keruh, kita aplikasikan ekoenzim tadi bisa jernih kembali. Gitu. Terus untuk udara? Kalau untuk udara kita bisa semprot-semprot di udara. Semprot-semprot di udara. Iya. Fungsinya apa Bu? Kenapa harus disemprot-semprot di udara nih? Seperti kemarin itu Bu, waktunya corona itu ya. Nah itu semuanya pakai ini. Iya. Waktu di Demak zona hitam itu, di seluruh Demak disemprot dengan ekoenzim. Berarti bisa juga dijadikan desinfektan ya? Iya betul. Dijadikan desinfektan. Selain itu apa manfaat untuk udara lagi nih Bu? Ya untuk ruangan aja Bu. Kalau Ibu seperti hari-harinya di kamar-kamar itu lebih bagus disemprot-semprot itu. Atau kalau mungkin kita punya apa istilahnya kalau ditaruh di kamar itu Bu, seperti pengharum udara ya, seperti ada kan penyegar udara itu loh. Itu bisa nggak dicampurkan dengan cairannya kan? Itu ada aromaterapinya gitu loh Bu. Bisa nggak? Bisa banget. Bisa banget. Iya, itu bisa banget. Komposisinya berapa? Komposisinya hanya cukup diteteskan aja 2 atau 3 tetes. Oh jadi nggak perlu banyak-banyak? Nggak perlu banyak-banyak. Buat semprot-semprot wajah juga. Oh iya? Iya, bisa. Bisa? Iya. Itu hanya hitungannya saat itu tetes aja. Tetes aja? Iya. Fungsinya melembabkan, melembutkan gitu, untuk wajah dan tangan. Oh walah, jadi saya dapat ilmu baru nih, ternyata ekoenzim ini seperti kata Bu Dani tadi banyak sekali manfaatnya selain untuk udara, untuk air, untuk kecantikan juga. Tadi katanya bikin sabun, itu manfaatnya apa Bu? Sabun saya itu manfaatnya untuk satu membersihkan wajah. Yang kedua untuk mengurangi noda-noda hitam pada wajah. Bisa untuk diaplikasikan gatal-gatal. Bisa juga untuk jerawat. Jerawat batu bisa. Dengan sabar, telaten bisa. Bisa ya. Oke. Semuanya kan harus telaten. Betul. Butuh waktu ya. Butuh waktu. Apalagi yang namanya herbal nggak bisa langsung simsalabim ya Bu. Iya betul. Karena efeknya juga semakin lama kita dapat efeknya itu semakin bagus ya. Semakin bagus ya. Oke. Itu untuk produk sabun sendiri Ibu sudah pasarkan atau bagaimana ini? Alhamdulillah sudah dipasarkan. Sudah banyak yang mengkonsumsinya. Ibu dibantu siapa untuk meracik ekoenzim ini? Saya sendiri. Sendirian? Iya. Selama ini cukup apa ya? Pernah nggak sih kewalahan gitu? Saya kira enggak ya. Saya kalau sudah punya waktu luang selalu membuat. Kalau ekoenzim itu saya selalu ada bergalon-galon di rumah itu. Saya buat selalu ada. Jadi kalau sudah panen selama 3 bulan kan panennya, saya buat lagi. Begitu selesai panen saya buat lagi. Saya taruh, saya simpan. Jadi kayak PMK kemarin. Pakai ekoenzim murni penyakit mulut dan kuku ya pada hewan ya. Pada hewan. Oh bisa juga Bu pakai ini? Duh banyak itu yang pakai. Punya saya banyak yang dipakai untuk pengobatan itu. Pengobatannya ya. Ampuh ya Bu? Alhamdulillah. Ampuh sekali. Ya memang ada perawatan khusus cara-caranya. Tidak langsung main siram enggak, jadi dibersihkan dulu, terus dikasih ekoenzim murninya itu. Oke. Untuk kecantikan sudah, untuk manfaatnya untuk air, kemudian manfaatnya untuk udara, untuk tanah apa nih manfaatnya? Untuk tanah, bagi tanah yang kering, yang sudah tidak bisa dipakai, bisa diaplikasikan untuk itu biar berproduksi lagi ya, bisa memproduksi lagi. Itu manfaatnya. Untuk tanaman juga ya? Tanaman juga ya. Kalau sudah untuk tanamannya apalagi bagus sekali. Itu untuk semua jenis tanaman, bisa bunga-bunga juga? Ya, semua jenis tanaman. Jadi aplikasinya hanya ukuran 1 mili
dengan 1 liter air kalau untuk semprot. 1 mili ekoenzimnya itu dengan 1 liter air. Itu campurannya ya Bu ya. Jadi memang nggak butuh banyak ya. Nggak butuh banyak. Oke. Kita itu dengan membuat itu mengurangi yang namanya uang ibu-ibu. Oh iya. Mengurangi pengeluaran yang biasanya membeli banyak-banyak produk-produk yang kimia sintetis itu juga itu bahaya kan Bu di kulit. Nah, jadi dengan dicampurin itu insya Allah lama-kelamaan kan bisa sembuh. Maksudnya tidak termasuk kalau gatal-gatal juga kata Ibu tadi ya bisa. Pakai sabunnya atau disemprot-semprot Bu? Pakai ekoenzim yang ini. Pakai ekoenzimnya bisa, pakai sabunnya bisa. Kalau pakai ekoenzimnya murni mungkin ibu-ibu dengan aromanya kurang ini ya. Ini aromanya apa? Aromanya fermentasi ya bagaimana kayak cuka. Agak-agak kecut ya. Agak kecut. Tapi kalau sudah tercampur dengan air ya. Tapi cuma sebentar kok kecutnya itu. Begitu diaplikasikan ke yang gatal, cuman aromanya hanya sekedar kena angin sudah hilang aromanya. Tapi manfaatnya secepat itu bisa alhamdulillah untuk gatal-gatal. Berarti untuk perawatan bagi mereka yang punya kebun buah-buahan itu juga bisa banget ya Bu? Bisa banget, bisa. Untuk semprot-semprotnya itu dengan skala tadi 1 mili banding 1 liter. Banding 1 liter air. Untuk hama itu 1 mili dengan 300 atau 400 airnya. Itu semprotkan ke daun-daunnya itu. Daun-daunnya. Oke, Bu Dani ini sempat mewariskan ilmu ekoenzim ini untuk keluarga nggak sih Bu? Oh iya, keluarga saya itu saya wariskan untuk anak-anak terutama di sabunnya ini. Anak saya memakai, dulunya nggak mau. Memanfaatkan sendiri ya, maksudnya membuktikan khasiatnya sendiri. Malah dia minta yang ini bukan yang untuk yang padat, dia pakai untuk badannya. Untuk yang agak lembek itu dia pakai untuk wajah muka ya. Iya. Kelihatan hasilnya. Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya kita mau bikin ekoenzim ya, itu dari limbah buah-buahan tertentu atau bisa untuk semua buah-buahan? Bisa untuk semua, cuman ada yang tidak boleh. Apa itu? Yang tidak boleh itu yang berkulit keras, kayak salak, durian ya. Durian. Itu nggak bisa. Nggak bisa. Yang bergetah nggak bisa. Nangka bisa. Itu nggak bisa. Terus kayak yang berminyak kelapa itu nggak bisa. Nggak bisa dibuat itu. Jadi biasanya dengan buah-buahan apa? Limbah buah apa? Iya kayak jeruk. Kalau kita mau segar pakai jeruk, pakai jambu. Gitu. Semangka bisa. Semangka, melon bisa. Kulit pisang bagus malah. Oh tapi kan kadang ada getahnya tuh Bu, kalau pisang. Kalau belum masak? Oh kita pakai yang masak aja. Yang masak aja, asalkan tidak apa namanya tadi Ibu bosok ya? Tidak busuk. Oke. Seneng nggak Bu berkecimpung di ekoenzim ini? Waduh, senang sekali, itu bikin hoki buat hati saya. Gitu ya? Iya. Jadi kalau katanya kalau kita melakukan sesuatu dari hati, meskipun capek nggak terasa ya Bu? Oh betul. Membuat ekoenzim itu Bu, tidak semuanya bisa mendapatkan EE. Tidak bisa dapat ME. Nama enzim. Oh. Kalau memang hatinya oke, dia oke dengan alam, pasti akan dikasih nama enzim. Tidak semua yang membuat EE akan ada ME-nya. Nama enzim. Nama enzimnya itu sangat luar biasa itu dipakai. Bisa itu ditaruh di nanti nama enzimnya itu ada kayak semacam lendir di atas itu ada itu nanti disimpan ditaruh di dalam air, taruh dalam mobil itu bisa menetralkan hawa panas di dalam mobil, di dalam ruangan juga. Bu Dani, apa yang Ibu Dani lakukan untuk mensosialisasikan ekoenzim ini buat masyarakat luas? Apa saja nih kegiatan? Iya, saya beri sosialisasi, terus saya itu ini membuat praktek
praktek ekoenzim. Biasanya di mana? Biasanya kalau saya itu antara jemput bola dan dijemput bola ya. Iya. Lebih banyak dijemputnya daripada menjemput ya. Iya. Jadi kalau menjemputnya mungkin di sekitar PKK RT saya, PKK Desa Molokan. Nah, kalau di luar itu saya dijemput. Iya. Menjadi pemateri ya. Iya. Pelatihan ada juga ya Bu? Pelatihan iya. Saya juga sudah pernah membuat lomba ekoenzim. Oh iya. Iya. Oh. Di RT saya itu edisi. Oh iya. Jadi Ibu jadi jurinya. Saya jadi jurinya. Oh. Iya, jadi apa namanya, yang mengarahkan ibu-ibu juga. Iya gitu. Respon ibu-ibu gimana Bu? Ibu-ibu senang semua. Senang ya. Iya. Mengapa tidak senang? Dengan biaya yang sedikit kita akan mengurangi beban biaya dapur, ya kan? Itu sangat juga mengurangi limbah, mengurangi limbah yang terbuang ke TPA. Ya. Itu sangat luar biasa ya. Baik, terakhir Bu Dani, apa cita-cita Bu Dani yang belum kesampaian nih terkait dengan ekoenzim ini? Cita-cita saya itu seperti di daerah-daerah lain ya. Kayak di Bali, di Sampang aja, nggak jauh-jauh ya. Di Sampang itu sudah ada komunitas ekoenzim, dan di Sumeneb itu susah banget saya mencari rekan-rekan untuk menjadi komunitas ekoenzim. Pernah sudah mau terbentuk gitu, tapi akhirnya nggak jalan lagi. Kendalanya apa ya Ibu? Mungkin kendalanya apa ya? Yang saya ada itu kurang mengerti mungkin dengan ini. Jadi faktor ketidaktahuan dulu ya. Jadinya kurang begitu tertarik kalau nggak tahu ya Bu. Iya, tapi kalau kemudian sudah tahu manfaatnya, pasti berlomba-lomba untuk buat sendiri. Paling terakhir, harapan kedepannya apa Ibu Dani? Harapan kedepan saya itu saya inginkan di Sumeneb ini ekoenzim itu punya lumbung ekoenzim. Seperti apa untuk tanggap bencana? Sepertinya ekoenzim untuk tanggap bencana. Seperti apa Bu? Seperti ini, misalnya di DLH itu ya, atau di mana lah gitu, punya gudangnya ekoenzim, gitu. Jadi kita itu di mana di daerah Sumeneb itu kalau ada bencana itu bisa langsung support ekoenzim ini. Kalau Bu Dani sendiri bisa nggak untuk mengawali itu Bu? Kan Ibu sudah punya banyak modalnya nih. Maksudnya modal dalam arti bahan-bahannya dan hasilnya dari ekoenzim yang Ibu buat itu. Kenapa tidak sekalian mendirikan lumbung untuk tanggap bencana? Kendalanya apa? Kalau saya sendiri mungkin kalau untuk tanggap bencana yang segitu, kalau bencana kan mesti besar skalanya Mbak. Sedangkan EE-nya saya itu kan masih kurang banyak. Kalau jadi memang butuh support untuk yang lain. Mungkin di entah Bapak Bupati lah atau gimana untuk bisa ke desa-desa yang lain untuk membuat ekoenzim semua, nanti setorkan lumbung itu gitu loh. Jadi disimpan untuk tanggap bencana. Harapan untuk pemerintah seperti itu ya. Mudah-mudahan mendengarkan siaran kita malam hari ini, cita-citanya nanti bisa jadi kenyataan. Amin. Sehat selalu Ibu Dani. Terima kasih sudah berbagi ilmu tentang ekoenzim. Beliau ini dari komunitas penggiat lingkungan Kabupaten Sumeneb. Senang bisa berbagi dengan Ibu Dani, senang mendapatkan ilmu baru. Insya Allah kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih Bu. Sekian ruang komunitas pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.